Sekretaris yang kita hormati Bapak dan Ibu dari Dinas instansi yang hari ini ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ada dari pihak TNI, Polri, dan Partai Politik. Pada hari ini sesuai dengan undangan yang sudah kita sampaikan, bahwasanya kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021. Sebagai dasar awal kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah adanya surat dari KPU Republik Indonesia nomor 132/PL-01/SD-01/KPU/2 yang mensyaratkan kita di nomor 366/PL dan sebagainya bulan 4 tahun 2021. Isi dari surat tersebut menjelaskan dan mensyaratkan kita KPU Kabupaten, KPU Provinsi untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan pasal 20 huruf L Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU Kabupaten berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka dengan ini KPU Republik Indonesia mensyaratkan kita, menugaskan KPU Kabupaten untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Seperti hal yang disampaikan tadi juga oleh Ketua, bahwasanya ada beberapa hal yang nanti akan mempermudah, mengefisienkan pekerjaan-pekerjaan data pemilih pada pemilu dan pilkada selanjutnya. Sebagai bahan dasar awal, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih. Seperti pertama, menambah pemilih baru. Kedua, menghilangkan pemilih yang tidak memenuhi syarat, lalu melakukan perubahan elemen data. Maka seperti rapat-rapat sebelumnya, rapat koordinasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya, kita meminta masukan-masukan dari partai politik, baik itu masyarakat. Kemarin kita mengundang pemerintah nagari untuk memberikan informasi, ada tidak masyarakat kita atau pemilih kita yang sudah tidak lagi memenuhi syarat. Ini juga menjadi sebuah bahasan yang mudah-mudahan ini bisa terwujud nantinya, bahwasanya KPU Republik Indonesia sedang mengusulkan untuk melakukan penetapan jumlah TPS itu sama antara pemilu dan pilkada. Nah, ini akan mempermudah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Jadi si A pemilih tentunya lebih akan tahu, tetap dia akan berpikir, oh kamu kan TPS itu. Kalau hari ini tidak, setelah pemilunya besok di TPS 1, ternyata besok dia sudah berada di TPS 2, atau dia TPS 10, besok dia sudah berada di TPS 8 yang tempatnya sudah berbeda. Nah, ini kan terjadi di tempat kita antara pemilu dan pilkada. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan diwujudkan menjadi sebuah aturan antara pemilu dan pilkada kita. Nah, kita diharuskan untuk melakukan rapat koordinasi seperti ini setiap bulannya. Tapi hari ini dengan turunnya surat di April kemarin, kita hanya dilakukan perubahan untuk melakukan pertemuan koordinasi, rapat koordinasi dengan stakeholder dan juga partai politik itu 1 kali 3 bulan. Berarti hari ini Juni, besok di September kita akan mengundang Bapak dan Ibu untuk kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini.
Di surat ini juga disampaikan bahwasanya KPU Kabupaten Kota melakukan kegiatan pemutakhiran secara berkala dengan pertama instansi pemerintah yang menangani administrasi kependudukan. Pada daerah kita namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini sudah kita lakukan koordinasi dan setiap bulannya. Untuk koordinasi kami tetap melakukan setiap bulannya dan ini sudah ada catatannya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pak, sudah memberikan data pemilih baru ini loh, dengan namanya by name by address. Data pemilih pindah ini sudah diberikan. Data ada pindah datang, ada pindah keluar. Pindah keluar kan? Pindah dan masuk. Ada yang pindah berarti keluar, masuk ke dalam. Nah, ini yang termasuk yang meninggal. Nah, walaupun masih ada catatan yang masih kami temukan, ini akan mudah-mudahan ada masukan dari kita bersama di sini terhadap pemilih meninggal ini. Kalau kita lihat catatannya yang masuk ke catatan sipil itu cukup minim ya kan? Nah, cukup minim. Mungkin pada hari ini ada masukan-masukan dari kita bersama terhadap pemilih meninggal ini. Bagaimana mempercepat proses mendapatkan informasi pemilih meninggal di daerah-daerah kita masing-masing. Beliau sudah pensiun, berarti dari TNI dia sudah menjadi sipil. Ada sebanyak 7 orang kemarin yang diberikan oleh TNI. Mungkin Polri ini nanti kita minta untuk bulan berikutnya. Perubahan elemen data yang diberikan agar kita tidak kelupaan juga memasukkan bapak-bapak kita yang sudah pensiun tersebut ke dalam daftar pemilih kita. Baik, dengan nomor NIK dan sebagainya ini dilaporkan di dalam sinar dan ini bisa terlihat oleh Capil. Mungkin ini dan kita di KPU. Nah, ini bisa menjadi sebuah cara baru untuk pelaporan-pelaporan yang dilakukan. Mungkin ini yang kami pikirkan kemarin, tapi menjadi sebuah tugas pokok yang diberikan oleh Dinas Pendudukan kepada nagarinya. Ini loh, Bapak dan Ibu nagari harus memasukkan ini, menyampaikan data yang meninggal setiap bulannya. Pasti kan ini lebih mudah untuk mengekspos siapa-siapa saja yang pemilih meninggal. Pertama, untuk bulan April, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bulan April, KPU Kabupaten Selatan melakukan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada tanggal 21 April. Data ini kami dapatkan dari membuka kotak daftar pemilih tambahan, yaitu sebanyak 2.694 orang. Berarti ada perbaikan dari DPT pemilu kemarin menjadi 341.606 pemilih, banyak 3.155 pemilih, dan tercatat pemilih meninggal sebanyak 240. Pemilih pemula ada sebanyak 4.095 pemilih. Jadi DPB bulan Mei, dari DPB bulan April ditambah pemilih baru, DPB bulan April itu sebanyak 341.606 ditambah pemilih baru 7.389. Baru ini kan ditambah dengan pemilih pindah datang. Dikurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat 3.395, maka jumlah DPB kita di bulan Mei sebanyak 345.600 pemilih. Di beberapa nagari pemilihan serentak tahun 2021 ini kita di KSR. Kita juga meminta data pemilih yang dipunya nagari tersebut untuk kita saring lagi jika ada pemilih-pemilih yang belum termasukkan.